Lihat rumah kecil ini, lucu sekali. Apa orang benar-benar percaya ada hantu di sini? Hati-hati, Jan. Itu kepercayaan mereka. Masa rumah arwah sekecil ini bisa nakutin? Hei, kalian mau ikut kami? Kemana? Aku lelah. Kalau mau lihat horor beneran, ikut kami nanti malam. Lihat itu. Aku tidak suka tempat ini, Roberto. Ayo kembali. Jangan sentuh patung itu, Janet. Ayo kita pergi. Saat patung itu berpindah tangan, Kamu tidak bisa lari dari kami. Kutukan ini akan menghantuimu selamanya. Dia di mana-mana. Dia ngikutin aku. Lindungi kami. Jauhkan roh jahat ini. Pergi. Pergi dari sini. Pergi kau. Kembali ke asalmu. Darah ini membersihkan segalanya. Enyahlah. Wahai roh leluhur. Terimalah darah ini. Usir roh jahat itu. Hentikan, kumohon. Liburan romantis mereka berubah menjadi mimpi buruk saat ejekan kecil membangunkan arwah terbakar yang mengintai setiap langkah. Selamat datang di Sirap Kasunyatan, tempat di mana kisah gelap setiap bisikan gaib yang dibangkitkan. Di sini kita tidak cuma mendengar kisah cerita horor, kita masuk kisah yang telah lama ditutup-tupi dunia, kisah sebuah mitos atau dongeng horor yang mencekam. Mari kita ikuti kisahnya. Matahari sore Bangkok menyapa kulit dengan hangat. Sisa-sisa panas dari siang hari masih terasa menyengat di aspal jalanan yang sibuk. Aroma serai, bumbu pedas, dan sedikit asap knalpot bercampur menjadi satu, menciptakan wangi khas yang langsung menyergap indera penciuman begitu Janet dan Kaslan melangkah keluar dari lobi hotel butik mereka. Ini adalah aroma kebebasan bagi Janet, sebuah pelarian manis dari tumpukan dokumen dan tenggat waktu yang selama berbulan-bulan mencekik lehernya di Jakarta. Janet merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Dia mengenakan gaun musim panas berwarna kuning cerah yang kontras dengan kemeja linen putih santai yang dikenakan Kaslan. Akhirnya, Lan, gumam Janet sambil memejamkan mata sejenak, menikmati hiruk-pikuk suara klakson tuk-tuk di kejauhan yang terdengar seperti musik di telinganya. Aku nggak percaya kita benar-benar ada di sini. Rasanya kayak mimpi bisa ninggalin kantor seminggu penuh. Kaslan tersenyum, merapikan letak tas lempang yang menggantung di bahunya. Dia menatap istrinya dengan pandangan lembut. Kaslan tahu betapa kerasnya Janet bekerja, dan liburan ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Nikmati saja sayang, ponsel sudah dimatikan notifikasinya kan? Tanya Kaslan memastikan. Sudah dong, jangan bahas kerjaan lagi, jawab Janet cepat sambil menggandeng lengan suaminya. Ayo, katanya ada pasar malam yang bagus di dekat distrik lama, aku mau cari mangga ketan. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang tidak terlalu lebar, berimpitan dengan turis lain dan pedagang kaki lima yang mulai menggelar dagangan mereka. Suasana kota ini begitu hidup, penuh warna dan energi yang meletup-letup. Namun, Janet dengan jiwa petualangnya yang selalu mendominasi, mengajak Kaslan untuk mengambil rute yang sedikit berbeda.
Dia melihat sebuah gang kecil yang tampak lebih sepi, jalan pintas yang menurut peta digital di ponselnya akan membawa mereka lebih cepat ke tujuan. "Lewat sini saja, lebih cepat," kata Janet sambil menunjuk gang yang diapit oleh dua bangunan tua. Kaslan sedikit ragu. "Yakin? Kelihatannya sepi banget, Ned. Mending lewat jalan utama saja, lebih terang." "Ah, kamu ini penakut amat. Ini masih sore, belum gelap. Lagian lihat tuh, arsitekturnya bagus." Kilah Janet sudah melangkah lebih dulu tanpa menunggu persetujuan suaminya. Kaslan menghela napas panjang, namun akhirnya mengikuti langkah istrinya. Gang itu memang jauh lebih tenang dibandingkan jalan utama. Dinding-dinding bangunan di kiri kanan mereka dipenuhi tanaman rambat dan cat yang mulai mengelupas, memberikan kesan antik namun juga sedikit suram. Cahaya matahari sore yang mulai memerah menciptakan bayangan-bayangan panjang di tanah. Di pertengahan gang, langkah Janet terhenti. Perhatiannya tersita oleh sebuah struktur kecil yang berdiri di sudut, tepat di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke jalan. Itu adalah sebuah rumah arwah atau yang disebut penduduk lokal sebagai San Prabhum. Bentuknya menyerupai kuil mini yang sangat mendetail, berdiri di atas satu pilar setinggi dada orang dewasa. Rumah arwah itu terlihat agak tua namun terawat. Di depannya tersaji berbagai persembahan, untayan bunga melati yang mulai layu, beberapa batang dupa yang sudah habis terbakar, dan yang paling mencolok, 2 botol minuman bersoda berwarna merah menyala yang sudah dibuka, lengkap dengan sedotan plastik. Janet mendekat, matanya memicing mengamati detail ukiran kayu tersebut. Sebagai orang yang rasional dan sangat logis, hal-hal berbau mistis atau tahayul selalu menjadi bahan candaan baginya. Dia menghormati budaya sebagai seni, tapi tidak dengan kepercayaan di baliknya. "Lihat deh, Lan," panggil Janet, menunjuk botol soda merah di depan rumah arwah itu. "Orang sini unik ya, hantunya dikasih soda, memangnya mereka bisa haus?" Kaslan yang berdiri 2 langkah di belakang Janet merasa sedikit tidak nyaman. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Suasana di sekitar pohon beringin itu terasa lebih dingin, seolah-olah suhu udara turun beberapa derajat secara tiba-tiba. "Ned, jangan ngomong sembarangan," bisik Kaslan. Suaranya terdengar cemas. "Itu kepercayaan mereka, kita harus hormat. Yuk jalan lagi." Janet mendengus geli, sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Dia tidak beranjak, malah mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah rumah kecil itu, seolah menantang penghuni tak kasat mata di dalamnya. "Aku cuma heran aja," kata Janet. Suaranya tidak lagi berbisik, cukup keras untuk memecah keheningan gang itu. "Rumah sekecil ini buat siapa? Boneka? Kalau memang ada roh penjaga, masa tempat tinggalnya kayak mainan anak-anak begini? Lucu banget." Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan dan tanpa beban, namun efeknya instan. Angin yang tadinya berhembus pelan tiba-tiba berhenti total. Daun-daun di pohon beringin yang tadinya bergoyang lembut, kini diam mematung. Suara bising jalan raya yang sebelumnya masih terdengar samar-samar dari ujung gang mendadak lenyap seolah ada seseorang yang menekan tombol mute pada dunia. Kaslan merasakannya lebih dulu, sebuah tekanan berat di dada, seperti oksigen di sekitarnya menipis. Dia melihat botol soda merah itu, cairan di dalamnya tampak bergetar sedikit, padahal tidak ada getaran di tanah. "Janet, ayo pergi, sekarang," tegas Kaslan. Kali ini dia menarik lengan istrinya cukup keras. Janet menoleh, sedikit terkejut dengan reaksi suaminya yang berlebihan. "Duh, sakit Lan, kamu kenapa sih? Pucat banget kayak lihat setan." "Memang hawanya nggak enak. Ayo," desak Kaslan tanpa melepaskan cengkramannya. Dia setengah menyeret Janet menjauh dari pohon beringin dan rumah arwah tersebut. Janet akhirnya menurut, meski sambil menggerutu pelan tentang betapa tidak asiknya Kaslan. Mereka mempercepat langkah keluar dari gang itu menuju jalan yang lebih ramai. Begitu mereka kembali ke trotoar yang dipenuhi manusia, suara hiruk-pikuk kota kembali terdengar, seolah telinga mereka baru saja terbuka kembali dari sumbatan. "Kamu tuh ngerusak suasana aja," protes Janet sambil mengusap lengannya yang tadi ditarik Kaslan.
Itu cuma benda mati, Lan. Kayu dan semen, nggak usah parno gitu. Kaslan tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke belakang, menatap mulut gang gelap yang baru saja mereka tinggalkan. Jantungnya masih berdegup kencang. Dia bersumpah, sesaat sebelum mereka keluar dari gang tadi, dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bukan sosok yang jelas, melainkan sebuah kegelapan yang lebih pekat dari bayangan biasa, berdiri tepat di samping rumah arwah itu. Diam, mengawasi. "Maaf," ucap Kaslan akhirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Mungkin aku cuma jet lag, tapi lain kali kalau lihat tempat sembahyang kayak gitu, jangan dikomentari aneh-aneh ya, Net. Kata orang tua dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Iya Pak Ustadz, jawab Janet dengan nada bercanda, berusaha mencairkan ketegangan. Dia kembali menggandeng tangan Kaslan. "Sekarang ayo kita cari mangga ketan itu sebelum aku berubah jadi monster kelaparan. Itu lebih seram daripada hantu soda merahmu." Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri pasar malam. Lampu-lampu lampion mulai dinyalakan, menambah semarak suasana. Janet tampak sudah melupakan kejadian di gang tadi sepenuhnya. Dia sibuk menawar harga souvenir gajah kayu dan mencicipi sate cumi bakar. Namun, tidak demikian dengan Kaslan. Meski dia berusaha tersenyum dan menikmati liburan, perasaan diawasi itu tidak mau pergi. Rasanya seperti ada sepasang mata yang terus menempel di punggungnya, mengikuti setiap gerak-gerik mereka di tengah keramaian. Beberapa kali Kaslan menoleh secara tiba-tiba ke arah kerumunan, berharap mempergoki siapa yang memperhatikannya. Tapi dia hanya melihat wajah-wajah asing turis dan penduduk lokal yang sibuk dengan urusan masing-masing. Malam semakin larut ketika mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Kaki mereka pegal setelah berjam-jam berjalan, namun perut mereka kenyang dan hati Janet tampak bahagia. Sesampainya di kamar hotel yang mewah dan berpendingin udara sejuk, Janet langsung melempar tubuhnya ke atas kasur empuk. Surganya, desah Janet puas. "Besok kita ke kuil yang besar itu ya, Lan. Katanya spot fotonya bagus." Kaslan hanya mengangguk sambil meletakkan kunci kamar di meja rias. Dia berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke pemandangan kota Bangkok di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip indah. Tapi saat dia menatap pantulan kaca jendela, matanya terpaku pada satu titik di belakang pantulan dirinya sendiri. Di sudut kamar, dekat lemari pakaian, bayangan tampak sedikit lebih gelap dari yang seharusnya. Kaslan berkedip, dan bayangan itu terlihat normal kembali, hanya bayangan lemari. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Pasti terlalu capek, batinnya. "Lan, kamu melamun lagi?" Suara Janet membuyarkan lamunannya. Istrinya sudah duduk di tepi kasur, menatapnya heran. Enggak apa-apa. Aku mau mandi dulu biar segar," kata Kaslan, berusaha terdengar senormal mungkin. Saat Kaslan masuk ke kamar mandi dan suara air shower mulai terdengar, Janet bangkit dari kasur untuk mengambil air minum di meja. Dia merasa haus luar biasa, tenggorokannya kering seolah habis menelan debu. Ketika dia menenggak air dari botol kemasan, matanya tanpa sadar melirik ke arah tas selempangnya yang diletakkan di kursi sudut. Tas itu sedikit terbuka. Janet ingat betul dia sudah menutup resletingnya rapat-rapat saat keluar dari taksi tadi. Dia mendekat untuk menutupnya, namun gerakannya terhenti. Samar-samar, dia mencium aroma yang sangat spesifik. Bukan aroma pengharum ruangan hotel yang berbau lavender, bukan juga aroma parfumnya sendiri. Itu aroma melati layu dan sesuatu yang manis menyengat seperti sirup gula yang tumpah. Janet mengernyitkan dahi, mengendus udara di sekitarnya. Baunya sangat tipis, nyaris tak tercium, tapi cukup untuk membuat memori otaknya memutar kembali kejadian sore tadi di gang sempit. Aroma itu mirip sekali dengan persembahan di depan rumah arwah yang dia tertawakan. Perasaan aja kali, gumam Janet pada dirinya sendiri, menepis pikiran irasional itu. Dia menutup resleting tasnya dengan tegas.
Janet mematikan lampu utama kamar, menyisakan lampu tidur yang temaram, lalu kembali naik ke tempat tidur menunggu Kaslan selesai mandi. Dia mencoba memejamkan mata, tapi entah mengapa ruangan yang luas itu tiba-tiba terasa sesak. Ujung matanya terus-menerus melirik ke arah sudut kamar yang gelap, tempat di mana Kaslan tadi sempat terpaku. Di luar jendela, angin malam menderu pelan, namun di dalam kamar itu keheningan terasa begitu bising. Liburan impian mereka baru saja dimulai, tapi malam pertama ini membawa serta sesuatu yang tak diundang, sesuatu yang Janet anggap remeh, namun kini diam-diam mulai menagih perhatian. Suasana malam itu sebenarnya cukup tenang, dihiasi oleh suara jangkrik dan semilir angin yang membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Janet dan Kaslan sedang duduk santai di beranda sebuah kedai kopi sederhana yang terletak tidak jauh dari penginapan mereka. Kopi hitam di cangkir Kaslan masih mengepulkan asap tipis, sementara Janet sibuk memeriksa kembali hasil jepretan kamera digitalnya. Namun, ketenangan itu perlahan berubah ketika dua sosok pria asing melangkah masuk ke dalam radius pandang mereka. Mereka adalah Roberto dan Carlos, dua turis asing yang sejak kedatangan mereka sore tadi sudah menarik perhatian banyak orang di sekitar penginapan. Penampilan mereka sangat kontras dengan penduduk lokal maupun turis domestik lainnya. Roberto memiliki postur tinggi, tegap, dengan rambut yang disisir rapi ke belakang. Sementara Carlos, yang sedikit lebih pendek namun berotot, memiliki tatapan mata tajam yang seolah menyelidik setiap sudut ruangan. Tanpa ragu, Roberto menghampiri meja Janet dan Kaslan dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putihnya. Karismanya begitu kuat, seolah ia terbiasa menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Malam yang indah untuk tersesat, bukan? Sapa Roberto dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, meski aksen asingnya masih terdengar kental. Janet mendongak, sedikit terkejut, namun segera membalas senyuman itu dengan ramah. Jiwa sosialnya yang tinggi membuatnya mudah menerima orang baru. Tersesat bukanlah rencana kami malam ini, kami hanya sedang menikmati suasana. Carlos, yang berdiri di belakang Roberto, hanya mengangguk pelan tanpa suara. Ia menarik kursi kosong di sebelah Kaslan tanpa permisi, duduk dengan santai sambil melipat kedua tangannya di dada. Kaslan merasa sedikit terganggu dengan invasi privasi yang tiba-tiba ini, tetapi ia memilih untuk diam dan mengamati. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang ganjil dari kedua orang ini, namun ia belum bisa menunjuk apa tepatnya. Percakapan pun mengalir. Roberto ternyata adalah pembicara yang ulung. Ia bercerita tentang perjalanannya menelusuri berbagai pelosok dunia, dari hutan hujan di Amazon hingga gurun pasir di Afrika. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar begitu meyakinkan dan penuh petualangan. Janet mendengarkan dengan antusias, matanya berbinar setiap kali Roberto menceritakan pengalaman yang memacu adrenalin. Tapi tempat ini, kata Roberto tiba-tiba, nada suaranya merendah dan menjadi lebih serius, terlalu aman, terlalu biasa untuk orang-orang seperti kalian. Janet mengerutkan kening, merasa tertantang. Apa maksudmu? Kami sudah mengunjungi beberapa goa dan air terjun tersembunyi. Itu cukup menantang. Roberto tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering. Ia mengoncondongkan tubuhnya ke depan, menatap Janet tepat di mata. Itu wisata, Nona Manis. Itu hiburan yang sudah dikemas rapi agar turis merasa aman. Kau tidak benar-benar merasakan detak jantungmu sendiri di sana. Carlos, yang sejak tadi diam, akhirnya buka suara. Suaranya berat dan serak. Horor sejati bukan tentang apa yang kau lihat di brosur wisata. Horor sejati adalah ketika kau tidak tahu apa yang sedang menatapmu dari balik kegelapan. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan sesaat di antara mereka berempat. Kaslan meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit keras, mencoba memecahkan ketegangan yang mulai terbangun. Kami tidak mencari horor, tuan-tuan.
Kami hanya ingin menikmati perjalanan, potong Kaslan tegas. Ia melirik Janet memberikan kode agar mereka segera menyudahi percakapan ini. Namun, Roberto dengan cerdik mengabaikan Kaslan dan tetap memusatkan perhatiannya pada Janet. Ia tahu tombol mana yang harus ditekan. Ia bisa melihat api petualangan yang menyala di mata wanita itu, sebuah keinginan untuk membuktikan diri yang begitu besar. "Sayang sekali," ucap Roberto dengan nada mengejek yang halus. "Aku pikir kau berbeda. Aku pikir kau memiliki nyali yang lebih besar daripada sekedar turis biasa yang puas dengan cerita hantu buatan pemandu wisata. Padahal ada satu tempat tak jauh dari sini, tempat di mana kegelapan benar-benar hidup." Wajah Janet memerah, campuran antara rasa tersinggung dan penasaran. Egonya terusik. Ia tidak suka dianggap sebagai turis manja yang hanya mencari kenyamanan. "Aku tidak takut gelap, Roberto. Aku sudah pernah mendaki gunung sendirian di malam hari." "Mendaki gunung berbeda dengan melangkah ke dalam hutan terlarang yang dihindari oleh penduduk lokal," balas Roberto cepat. "Carlos dan aku menemukan jalan masuk ke sebuah hutan tua di ujung desa ini. Tidak ada lampu, tidak ada jalur setapak, tidak ada sinyal. Hanya kau dan ketakutanmu sendiri. Berani?" "Janet, jangan," Kaslan memperingatkan. Tangannya mencengkram lengan Janet pelan. "Kita tidak kenal mereka. Ini ide buruk." Janet menepis tangan Kaslan lembut namun tegas. Ia menatap Roberto dengan dagu terangkat. "Tunjukkan padaku. Buktikan kalau omonganmu bukan sekedar bualan." Senyum Roberto melebar. Kali ini terlihat lebih menyerupai seringai kemenangan. Ia berdiri, diikuti oleh Carlos. "Mobil kami ada di depan. Kita berangkat sekarang sebelum bulan tertutup awan sepenuhnya." Perjalanan menuju lokasi yang dimaksud Roberto terasa jauh lebih lama dari yang diperkirakan Kaslan. Mereka menumpang sebuah jeep tua milik kedua turis asing tersebut. Roberto memegang kemudi, sementara Carlos duduk di sebelahnya, membiarkan Janet dan Kaslan duduk di kursi belakang. Semakin jauh mereka melaju, semakin jarang rumah penduduk yang terlihat. Lampu-lampu jalan yang semula menerangi aspal perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh sorot lampu mobil. Jalanan beraspal mulus pun berubah menjadi jalan tanah berbatu yang membuat tubuh mereka terguncang-guncang di dalam kabin mobil. Kaslan terus memperhatikan jalan, mencoba menghafal rute yang mereka lewati. Namun percabangan jalan tanah yang membingungkan dan pepohonan tinggi yang serupa di kiri kanan membuatnya kesulitan menentukan arah. Ia melirik Janet yang duduk di sampingnya. Wanita itu tampak tegang, namun matanya tetap fokus ke depan, seolah menolak untuk menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Masih jauh?" tanya Kaslan. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia niatkan karena harus bersaing dengan deru mesin mobil. "Hampir sampai, kawan. Sabarlah," jawab Roberto tanpa menoleh. Ketidaksabaran adalah musuh utama dalam menikmati ketakutan. Beberapa menit kemudian, mobil melambat dan akhirnya berhenti di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh dinding pepohonan raksasa. Mesin dimatikan dan seketika itu juga dunia seakan menjadi bisu. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada suara televisi dari rumah penduduk, bahkan suara angin pun terdengar sangat minim. Roberto dan Carlos turun dari mobil, diikuti oleh Janet dan Kaslan. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, hawa dingin langsung menyergap, menusuk menembus jaket yang mereka kenakan. "Selamat datang," ujar Roberto sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, seolah mempresentasikan sebuah mahakarya. "Ini adalah pintu gerbang menuju tantangan horor sejati." Janet memandang sekeliling. Di hadapan mereka terbentang hutan yang begitu gelap dan padat. Pepohonan tumbuh rapat, dahan-dahannya saling menaut di atas kepala membentuk kanopi alami yang menghalangi cahaya bulan. Di dalam sana, kegelapan bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas yang terasa hidup dan mengawasi. "Hutannya sangat sunyi," gumam Janet, suaranya sedikit bergetar. "Itu karena hewan-hewan pun tahu untuk tidak bersuara di sini," sahut Carlos datar.
Ia kemudian mengeluarkan 2 buah senter dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Janet dan Kaslan. Kalian akan butuh ini, tapi ingat, cahaya senter hanya akan menunjukkan apa yang ada di depanmu, bukan apa yang mengintip dari samping atau belakangmu. Kaslan menerima senter itu dengan ragu. Ia menyalakannya dan mengarahkannya ke pepohonan. Sorot cahaya itu hanya mampu menembus beberapa meter sebelum ditelan oleh kegelapan rimba. Ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat di dadanya. Tempat ini terasa salah. Energinya berat dan menekan. "Apa aturannya?" tanya Janet, berusaha mengembalikan keberaniannya. Roberto tersenyum misterius. "Sederhana. Kita akan berjalan masuk ke dalam, sekitar 500 meter. Di sana ada sebuah clearing, tanah lapang kecil. Kita akan mematikan senter dan duduk diam selama 10 menit. Tanpa bicara, tanpa bergerak, hanya merasakan." Hanya itu, Janet tampak sedikit kecewa, namun ada kelegaan tersirat di wajahnya. "Jangan remehkan 10 menit dalam kegelapan total, Janet," bisik Roberto mendekatkan wajahnya ke telinga Janet. "Ketika matamu tidak bisa melihat, telingamu akan mulai mendengar hal-hal yang mungkin tidak nyata atau mungkin sangat nyata. Pikiranmu akan mulai bermain, menciptakan monster dari bayangan. Itulah horor yang sesungguhnya, perang melawan pikiranmu sendiri." Kaslan melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Janet dan kedua pria itu. "Jika kami merasa tidak nyaman, kami akan langsung kembali ke mobil. Sepakat?" Carlos menatap Kaslan dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu mengangguk pelan. "Tentu, tapi aku ragu kalian akan mau beranjak begitu saja setelah merasakan sensasinya." Mereka mulai melangkah memasuki batas hutan. Tanah di bawah kaki mereka terasa lunak dan lembab, tertutup lapisan daun-daun mati yang tebal. Bunyi langkah kaki mereka terdengar berderak, memecah keheningan malam. Roberto memimpin di depan, langkahnya mantap dan percaya diri, sementara Carlos berjalan paling belakang, seolah memastikan tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri. Udara di dalam hutan terasa lebih berat dan berbau apek, campuran aroma jamur liar dan kayu lapuk. Janet memegang senternya erat-erat, jari-jarinya memutih karena cengkraman yang kuat. Setiap kali angin berhembus dan menggesekkan ranting-ranting pohon, ia tersentak kaget, mengarahkan senternya ke sumber suara. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan-bayangan yang menari liar, seolah mengejek ketakutannya. "Relax, Janet," suara Roberto terdengar dari depan, meski ia tidak menoleh. "Biarkan ketakutan itu merasuk, jangan dilawan." Kaslan terus waspada. Ia tidak terlalu peduli dengan hantu atau monster imajiner. Yang ia khawatirkan adalah motif kedua orang asing ini membawa mereka ke tempat terpencil di tengah malam. Ia memastikan jaraknya dengan Janet tidak lebih dari 1 lengan. Ia siap menarik wanita itu lari kapan saja jika situasi berubah menjadi ancaman fisik. Semakin dalam mereka masuk, pepohonan semakin rapat dan besar. Akar-akar pohon menyembul dari tanah seperti ular-ular raksasa yang membeku. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Tidak ada suara serangga malam yang biasanya ramai di hutan tropis. Keheningan ini terasa tidak wajar, seolah alam semesta sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area yang sedikit lebih terbuka, persis seperti yang dikatakan Roberto. Di tengah area itu, terdapat sebuah batu besar yang permukaannya tertutup lumut. Roberto berhenti dan berbalik menghadap mereka. Wajahnya yang terkena pantulan cahaya senter dari bawah terlihat menyeramkan, menciptakan bayangan-bayangan tajam di rongga matanya. "Kita sampai," ucap Roberto pelan. "Inilah panggung pertunjukannya." Carlos mematikan senternya lebih dulu, membuat separuh area itu langsung tenggelam dalam gulita. Ia menatap Janet dan Kaslan dengan tatapan mendesak. "Sekarang giliran kalian." Perintah Roberto lembut namun penuh tekanan. "Matikan cahayanya, hadapi kegelapan yang sebenarnya." Janet menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia melirik Kaslan, mencari dukungan.
Kaslan mengangguk pelan meski tangannya sudah mengepal siat siaga. Dengan tangan gemetar, Janet menekan tombol di senternya. Klik. Cahaya di tangan Janet padam. Kini hanya tersisa cahaya dari senter Kaslan dan Roberto. "Kau juga, kawan," ujar Roberto pada Kaslan. Kaslan menarik napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat sekarang. Mereka sudah di sini. Ia mematikan senternya. Dan terakhir, Roberto mematikan miliknya. Seketika itu juga, dunia mereka lenyap. Kegelapan yang menyelimuti mereka begitu pekat, begitu absolut, hingga Janet merasa seolah-olah ia baru saja kehilangan penglihatannya secara permanen. Ia tidak bisa melihat tangannya sendiri meski diletakkan tepat di depan wajah. Rasa isolasi yang mendadak itu menghantam psikologisnya dengan keras. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Awalnya hanya ada bunyi napas mereka yang memburu, namun perlahan indera pendengaran mereka mulai menajam secara ekstrim. Bunyi gesekan daun terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Desau angin terdengar seperti bisikan orang-orang yang tak kasat mata. Di tengah kegelapan total itu, Janet merasakan sensasi aneh. Ia merasa seolah-olah jarak antara dirinya dan Kaslan serta kedua turis itu tiba-tiba menjauh ribuan kilometer. Ia merasa sendirian di tengah lautan hitam yang tak berujung. Dan yang lebih mengerikan, ia merasa ada sesuatu atau seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangnya, menghembuskan napas dingin ke tengkuknya menunggu saat yang tepat. Tantangan horor sejati yang dijanjikan Roberto ternyata bukan sekedar bualan. Pikiran Janet mulai mengkhianatinya, memproyeksikan ketakutan terdalamnya ke dalam kanvas hitam di hadapannya. Dan malam itu, di tengah hutan terpencil yang jauh dari peradaban, petualangan mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Angin malam berdesir kencang di sela-sela pepohonan hutan yang rapat, menciptakan suara gesekan dahan yang terdengar seperti bisikan ribuan orang. Di hadapan 4 sekawan itu, berdiri sebuah bangunan kayu 2 lantai yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah itu tampak seperti kerangka raksasa yang hangus di bawah sorotan sinar bulan yang pucat. Kayu-kayunya menghitam, sebagian atapnya runtuh, dan jendela-jendelanya menganga gelap tanpa kaca, seolah-olah merupakan mata kosong yang menatap siapa saja yang berani mendekat. Ini adalah rumah Watona. Legenda setempat mengatakan bahwa puluhan tahun yang lalu, rumah ini menjadi saksi bisu sebuah tragedi memilukan. Roberto menyandarkan tubuhnya pada batang pohon besar dengan gaya santai yang dibuat-buat, meski matanya tak bisa menyembunyikan kewaspadaan. Di sebelahnya, Carlos memainkan senter di tangannya, menyorotkan cahaya ke arah pintu depan rumah tua itu yang miring dan rapuh. "Jadi bagaimana, Nona Pemberani?" tanya Roberto dengan nada mengejek yang kental. "Kau bilang kau tidak takut pada apa-apa. Lihat rumah itu. Ada patung kayu tua di ruang tengah, tepat di atas perapian yang sudah hancur. Carlos melihatnya minggu lalu dari jendela saat kami tersesat di sini siang hari." Janet melipat kedua tangannya di depan dada, menatap bangunan menyeramkan itu dengan dagu terangkat. Rambutnya yang diikat ekor kuda bergoyang pelan tertiup angin. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan 2 laki-laki yang selalu menganggap remeh dirinya ini. "Hanya mengambil patung kan?" tanya Janet dingin. Sebelum Roberto sempat menjawab, Kaslan yang sedari tadi berdiri agak jauh di belakang mereka melangkah maju dengan tergesa-gesa. Wajah pemuda itu pucat pasi dan keringat dingin terlihat mengalir di pelipisnya meski udara malam itu menusuk tulang. "Jangan lakukan itu, Janet," suara Kaslan bergetar hebat. Dia menatap rumah itu dengan ketakutan yang nyata. "Kalian tidak mengerti, ini bukan rumah kosong biasa, ini rumah Watona." Carlos tertawa kecil, suara tawanya terdengar sumbang di tengah kesunyian hutan. "Ayolah Kaslan, jangan mulai dengan cerita hantu nenek-nenekmu itu." "Ini bukan cerita kosong," sergah Kaslan, matanya membelalak.
Watonah mati di sini. Dia dituduh sebagai penyihir oleh warga desa lama, dikunci di dalam rumah, lalu dibakar hidup-hidup bersama seluruh isinya. Orang-orang tua bilang api kemarahan Watonah tidak pernah padam. Arwahnya penuh dendam pada siapa saja yang mengusik tempat peristirahatannya. Hening sejenak menyelimuti mereka. Cerita Kaslan ditambah dengan aroma tanah basah dan bau samar-samar seperti arang yang terbakar yang entah datang dari mana, membuat bulu kuduk meremang. Namun ego Janet terlalu besar untuk mundur sekarang. Dia melihat seringai di wajah Roberto, dan itu sudah cukup menjadi bahan bakar untuk keberaniannya yang nekat. "Dengar, Kaslan," kata Janet sambil menepuk bahu temannya itu sekilas. "Kalau hantu itu memang ada, aku akan titip salam padanya. Aku hanya akan masuk, mengambil patung bodoh itu, lalu keluar, tidak sampai 5 menit. Tanpa menunggu bantahan lagi, Janet menyalakan senter kecil miliknya dan melangkah tegas meninggalkan teman-temannya di batas pepohonan. Sepatu botnya menginjak ranting kering, menimbulkan bunyi kerak yang terdengar sangat keras di telinga. Semakin dekat dia dengan rumah itu, semakin berat udara terasa. Ada tekanan aneh yang menekan dadanya, seolah atmosfer di sekitar bangunan itu menolak kehadirannya. Bau hangus yang tadi samar, kini tercium lebih tajam, menusuk hidung, seperti bau daging dan kayu yang terpanggang, padahal tidak ada api dimanapun. Janet sampai di beranda depan. Lantai kayunya berderit panjang, suara yang menyerupai rintihan kesakitan. Dia menahan nafas, mencoba menuliskan telinganya dari suara angin yang kini terdengar seperti jeritan wanita di kejauhan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mendorong pintu depan. Engsel yang berkarat menjerit nyaring, memecah kesunyian malam, sebelum pintu itu terbuka lebar, menelan cahaya senternya ke dalam kegelapan abadi. Bagian dalam rumah itu jauh lebih mengerikan daripada luarnya. Cahaya senter Janet menyapu ruangan yang luas namun menyesakan. Dinding-dindingnya hitam legam, bekas jilatan api masa lalu. Perabot rumah tangga yang tersisa, kursi yang tinggal rangka, meja yang hangus sebagian, berserakan tidak beraturan. Debu tebal menyelimuti segalanya, namun anehnya tidak ada sarang laba-laba. Seolah-olah bahkan serangga pun enggan hidup di tempat terkutuk ini. Hanya rumah tua yang terbakar, hanya rumah tua, gumam Janet pada dirinya sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi punggungnya. Dia melangkah hati-hati menuju ruang tengah, menghindari lubang-lubang di lantai kayu yang rapuh. Suara langkah kakinya bergema, namun gema itu terdengar terlambat sepersekian detik, menciptakan ilusi seolah ada orang lain yang berjalan mengikutinya. Di tengah ruangan, sesuai kata Roberto, terdapat sisa-sisa perapian batu yang menghitam. Dan di atas rak perapian yang nyaris runtuh itu, sebuah objek berdiri tegak, tak tersentuh oleh kerusakan di sekitarnya. Itu patungnya. Janet mendekat, mengarahkan sinar senternya lurus ke objek tersebut. Patung itu terbuat dari kayu eboni yang gelap, diukir kasar, menyerupai sosok wanita yang sedang menari dengan pose yang tidak wajar. Wajah patung itu yang paling mengganggu, matanya melotot, dan mulutnya terenganga lebar dalam ekspresi yang bisa diartikan sebagai tawa histeris atau jeritan kesakitan. Tangan Janet terulur. Ujung jarinya baru saja menyentuh permukaan patung itu ketika sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Patung itu tidak dingin. Benda itu terasa hangat, bahkan panas, seolah-olah baru saja diangkat dari bara api. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu melonjak drastis. Udara yang tadinya dingin dan lembab berubah menjadi panas dan kering dalam sekejap mata. Janet terkesiap, menarik napas, namun yang masuk ke paru-parunya adalah asap tebal yang menyesakkan, meski dia tidak melihat sumber api dimanapun. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan bergerak di dinding yang hangus. Bayangan itu bukan bayangan tubuhnya sendiri. Itu bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan, lengannya terangkat tinggi seolah sedang memohon pertolongan atau melaknat langit. Keluar!
Sebuah bisikan terdengar, bukan di telinganya, melainkan langsung di dalam kepalanya. Suara itu parau, seperti suara pita suara yang rusak karena asap panas. Jantung Janet berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan brutal. Rasa angkuh dan penasaran yang tadi membawanya masuk kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh insting purba untuk bertahan hidup. Namun, dia ingat tantangan Roberto. Dia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Dengan gerakan cepat dan kasar, Janet menyambar patung panas itu. Telapak tangannya terasa perih, seperti memegang besi yang dijemur di bawah matahari terik, tapi dia mengabaikannya. Begitu patung itu lepas dari tempatnya, suara derit di lantai atas terdengar gaduh, seolah ada benda berat yang diseret atau langkah kaki yang berlari menuruni tangga. Janet tidak menunggu untuk melihat apa yang turun. Dia memutar tubuhnya dan berlari sekuat tenaga menuju pintu depan. Lantai kayu di bawah kakinya terasa lunak, seolah berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menahannya tetap di sana. Cahaya senternya berkedip-kedip liar. Di belakangnya, suara gemuruh api yang membakar terdengar nyata. Bunyi kretek-kretek kayu yang patah di lahap si jago merah, disertai hawa panas yang menyengat punggungnya. "Lari, Janet, lari!" teriak batinnya. Dia menerobos pintu depan, hampir tersandung di beranda yang rapuh, dan melompat turun ke tanah hutan yang dingin. Dia tidak berhenti berlari sampai dia mencapai tempat temannya berdiri. Napasnya memburu hebat seperti orang yang baru saja lolos dari kematian. Roberto dan Carlos mundur selangkah, terkejut melihat Janet yang muncul dengan wajah pucat dan mata liar. Kaslan, di sisi lain, menatap ngeri ke arah rumah di belakang Janet. Janet membungkuk, menumpukkan tangan pada lututnya, mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Dia kemudian menegakkan tubuh, mengangkat patung kayu itu tinggi-tinggi dengan tangan yang masih gemetar hebat. Patung itu kini terasa dingin kembali, seolah panas yang tadi dirasakannya hanyalah ilusi. "Ini," desis Janet, suaranya serak. Dia melempar patung itu ke tanah, tepat di depan kaki Roberto. Patung itu mendarat dengan suara buk yang tumpul. Wajah menyeringainya menatap langit malam. "Ambil hadiahmu." Roberto menatap patung itu, lalu menatap Janet. Tidak ada lagi ejekan di wajahnya, hanya campuran antara kekaguman dan ketakutan melihat kondisi gadis itu. Baju Janet berbau asap yang sangat kuat, seolah dia baru saja keluar dari gedung yang terbakar. Kau benar-benar mengambilnya," gumam Carlos, matanya tak lepas dari patung itu. Kaslan tidak berkata apa-apa, matanya terpaku pada jendela lantai 2 rumah Watonah di kejauhan. Di sana, dalam kegelapan yang pekat, dia bersumpah melihat nyala api kecil berwarna merah menyala sejenak sebelum padam dan menyisakan siluet seseorang yang berdiri menatap mereka pergi. "Ayo kita pergi dari sini," kata Janet tajam, memecah ketegangan. Dia tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Dia sudah menang, dia sudah membuktikan keberaniannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia merasa ada bagian dari kegelapan rumah itu yang ikut menempel padanya, terbawa keluar bersama patung terkutuk itu. "Sekarang," desak Janet ketika ketiga laki-laki itu masih diam mematung. Mereka pun bergegas meninggalkan area itu, menembus hutan yang gelap. Roberto memungut patung itu dengan ragu-ragu, memasukkannya ke dalam tasnya. Tidak ada yang berani berbicara sepanjang perjalanan pulang. Suara hutan yang tadinya ramai kini terasa sunyi senyap, seolah alam pun tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang harusnya tetap tertidur dalam abu. Patung kayu penari itu kini berdiri tegak di atas meja rias kamar villa mereka, memantulkan cahaya lampu tidur yang remang-remang. Meskipun ukurannya kecil, kehadiran benda itu seolah mendominasi seluruh ruangan. Sejak Janet meletakkannya di sana, atmosfer liburan romantis yang mereka dambakan perlahan menguap, digantikan oleh ketegangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bram, suaminya, sudah terlelap lebih dulu karena kelelahan menyetir, tetapi Janet masih terjaga. Matanya terus-menerus melirik ke arah patung itu.
Ada sesuatu pada lekukan senyum patung tersebut yang terasa berbeda dibandingkan saat ia pertama kali membelinya di pasar antik. Senyum itu kini tampak lebih lebar, lebih hidup, dan entah hanya perasaannya saja, lebih jahat. Janet mencoba menepis pikiran buruknya. Ia mematikan lampu utama dan menarik selimut, berusaha memejamkan mata. Namun baru saja ia terlelap dalam tidur ayam, suara gemeretak halus terdengar dari arah meja rias. Suaranya mirip seperti kayu tua yang sedang meregang, atau mungkin langkah kaki kecil yang menyeret sesuatu. Mata Janet terbuka lebar, jantungnya berdegup kencang memecah keheningan kamar. Ia menoleh perlahan ke arah meja rias. Patung itu masih di sana, tidak bergeser 1 sentimeter pun. Namun, di sudut ruangan yang paling gelap, tepat di samping lemari pakaian yang besar, ada sesuatu yang lain. Sebuah bayangan berdiri di sana, bukan bayangan furnitur, melainkan siluet tubuh manusia. Janet menahan napas, matanya menyipit berusaha menembus kegelapan. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas seiring matanya beradaptasi dengan minimnya cahaya. Itu adalah sosok seorang wanita. Ia mengenakan kemben tradisional yang lusuh dengan rambut panjang terurai yang menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Namun, yang membuat darah Janet berdesir hebat bukanlah pakaiannya, melainkan wajahnya. Wanita itu tidak memiliki wajah. Rata, pucat, seperti kanvas kosong yang belum dilukis, tetapi Janet bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari kekosongan itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung di sudut kamar, namun hawa dingin yang dipancarkannya merayap naik ke atas kasur, membekukan kaki Janet. "Bram," bisik Janet, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mengguncang tubuh suaminya, tetapi tangannya gemetar hebat. Saat Janet mengedipkan mata karena ketakutan, sosok wanita pucat tanpa wajah itu lenyap. Sudut ruangan kembali kosong, hanya menyisakan bayangan lemari pakaian. Janet langsung menyalakan lampu tidur dengan panik, nafasnya memburu. Bram mengerang pelan, terganggu oleh cahaya, tapi tidak bangun. Janet menghabiskan sisa malam itu dengan duduk bersandar di kepala ranjang, memeluk lutut, sambil terus mengawasi patung penari yang seolah menertawakan ketakutannya. Keesokan paginya, teror itu tidak berhenti. Justru, ia semakin menjadi-jadi dan mulai mengaburkan batas antara realitas dan halusinasi. Ketika mereka hendak keluar untuk mencari sarapan, Bram berjalan lebih dulu keluar kamar. Janet menyusul di belakang, tetapi begitu ia melangkahkan kaki keluar dari ambang pintu, pemandangan di hadapannya berubah total. Lorong hotel yang seharusnya berlapis karpet merah maron dengan dinding bercat krem elegan mendadak lenyap. Dunia di sekeliling Janet berubah menjadi koridor rumah kayu tua yang sedang dilalap api. Hawa panas langsung menyenat kulitnya. Asap hitam mengepul tebal, menyesakkan dada. Di telinganya terdengar suara teriakan-teriakan pilu, jeritan orang-orang yang terjebak dalam kobaran api, memohon pertolongan yang tak kunjung datang. Bau daging terbakar bercampur dengan aroma melati yang menyengat membuat perut Janet mual seketika. "Tolong, panas, panas!" Suara itu terdengar begitu dekat, tepat di samping telinganya. Janet menjerit histeris, menutup telinganya dan berjongkok di lantai, berusaha menghindari reruntuhan kayu yang ia lihat sedang jatuh ke arahnya. "Janet, hei sayang, kamu kenapa?" Guncangan keras di bahunya menarik Janet kembali ke dunia nyata. Hawa panas dan api itu lenyap dalam sekejap mata. Ia kembali berada di lorong hotel yang dingin dan sunyi. Bram berjongkok di hadapannya, wajahnya penuh kekhawatiran dan kebingungan. Beberapa tamu hotel lain yang kebetulan lewat menatap mereka dengan pandangan aneh. "Ada kebakaran, Bram, tadi ada kebakaran," racau Janet. Air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. Bram memeluk istrinya erat-erat, mengusap punggungnya yang gemetar. "Gak ada kebakaran, Janet. Lihat, ini cuma lorong hotel. Kita aman. Mungkin kamu terlalu capek atau efek obat tidurmu." Janet menggeleng lemah, tapi ia tidak punya tenaga untuk membantah. Ia tahu apa yang ia lihat.
Itu bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi karena kelelahan. Itu adalah memori. Memori milik seseorang atau sesuatu yang kini menempel padanya. Dan ia tahu sumbernya berasal dari patung yang kini tersimpan di dalam tas tangannya. Meski Bram berusaha menenangkan suasana dengan mengajak Janet makan siang di sebuah restoran dengan pemandangan bukit yang indah, kegelisahan tidak mau pergi dari hati Janet. Ia merasa diikuti. Dimanapun mereka berada, ekor matanya selalu menangkap pergerakan bayangan yang tidak wajar. Di restoran itu, Bram mencoba mencairkan suasana. Ayolah sayang, senyum sedikit. Pemandangannya bagus banget di sini. Kita abadikan momen ini ya, biar kamu nggak tegang terus. Bram mengeluarkan ponselnya, tetapi Janet menahan tangan suaminya. Ia ingin mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Janet mengeluarkan ponselnya sendiri. "Biar aku saja yang ambil," kata Janet, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Mereka berdua memosisikan diri membelakangi pemandangan lembah hijau yang asri. Matahari bersinar cerah, kontras dengan mendung kelabu yang menggelayuti hati Janet. Ia mengangkat ponsel, mengatur angle agar wajah mereka dan pemandangan di belakang masuk ke dalam bingkai. 1, 2, 3. Cekrek. Janet menurunkan ponselnya untuk melihat hasilnya. Awalnya, ia hanya melihat wajah Bram yang tersenyum lebar dan wajahnya sendiri yang memaksakan senyum. Namun, ketika matanya fokus pada area di belakang bahu kirinya, tepat di antara celah kursi dan pilar restoran, napasnya berhenti total. Ponsel mahal itu terlepas dari genggamannya, jatuh menghantam lantai keramik dengan suara keras yang mengejutkan pengunjung lain. "Janet, kenapa lagi?" Bram buru-buru memungut ponsel itu, memastikan layarnya tidak pecah. "Untung gak retak. Kamu kenapa sih hari ini aneh banget? Apa yang kamu lihat?" Bram menatap layar ponsel yang masih menyala, menampilkan foto yang baru saja diambil. Wajah Bram seketika berubah pucat tasi. Darah seolah surut dari wajahnya. Di foto itu, tepat di belakang bahu Janet, berdiri sosok wanita itu. Kali ini, ia tidak tanpa wajah. Wajahnya terlihat sangat jelas, sejelas manusia hidup. Kulitnya sawo matang namun pucat seperti mayat, dengan tata rias penari tradisional yang luntur oleh keringat atau air mata. Matanya melotot tajam menatap lensa kamera, penuh dengan amarah dan dendam yang membara. Bibirnya menyeringai mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam. Itu adalah wajah yang sama dengan sketsa di buku sejarah lokal yang sempat Janet lihat sekilas di lobi hotel. Itu adalah Watona. Dan yang lebih mengerikan, tangan sosok itu terlihat sedang mencengkeram bahu Janet, meskipun Janet tidak merasakan sentuhan fisik apapun saat foto itu diambil. Namun kini, setelah melihat foto itu, bahu kirinya mendadak terasa dingin dan berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menggelayut di sana. Ini nggak mungkin, gumam Bram, suaranya bergetar. Logika rasionalnya runtuh seketika melihat bukti digital yang begitu nyata di depan mata. Tidak ada orang di belakang mereka saat foto itu diambil, hanya ada tembok dan udara kosong. Tapi lensa kamera menangkap eksistensi yang berbeda. Janet mencengkeram lengan Bram dengan kuku-kukunya, matanya terbelalak menatap suaminya. "Dia ada di sini, Bram. Dia ngikutin kita. Patung itu pintunya." Bram menelan ludah, menatap sekeliling restoran yang ramai dengan paranoid. Tiba-tiba, keramaian itu tidak lagi membuat mereka merasa aman. Ia merasa seolah-olah Watona sedang berdiri di suatu tempat di antara para pelayan dan tamu, mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri sepenuhnya. "Kita harus pergi," bisik Bram tegas, menarik tangan Janet untuk berdiri. "Kita nggak bisa nyelesain ini sendiri, ini udah di luar akal sehat." "Kemana? Kita nggak bisa bawa dia pulang ke rumah, Bram. Dia bakal hancurin hidup kita," seru Janet histeris, tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. "Bukan pulang," jawab Bram cepat, sambil membereskan barang-barang mereka dengan tangan gemetar. Ia teringat percakapan dengan salah satu warga lokal saat mengisi bensin tadi pagi yang sempat memperingatkan tentang aura gelap di sekitar mobil mereka.
Kita cari pertolongan, kita cari orang pintar atau kiai di daerah ini. Siapapun yang ngerti soal ginian, kita harus lepasin ikatan patung itu dari kamu, sekarang juga." Janet mengangguk cepat, air matanya kembali tumpah. Rasa dingin di bahunya semakin menjadi-jadi, kini mulai menjalar ke lehernya, seolah ada tangan dingin yang perlahan-lahan mencekik. Mereka bergegas meninggalkan restoran itu, meninggalkan makanan yang belum tersentuh, memacu mobil menembus jalanan pegunungan dengan satu tujuan, mencari siapapun yang bisa mengusir teror Watona sebelum nyawa mereka menjadi taruhannya. Udara malam itu terasa jauh lebih berat dari biasanya, seolah-olah gravitasi di dalam ruang tengah rumah Kaslan meningkat 2 kali lipat, menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan dan mencari pertolongan ke sana kemari tanpa hasil, akhirnya mereka menemukan secercah harapan. Seorang dukun tua bernama Kisuro yang tinggal di perbatasan desa dan hutan larangan bersedia datang. Kisuro tidak datang sendirian. Ia membawa seorang murid muda bernama Tio yang bertugas membawakan perlengkapan ritual. Ruang tengah itu kini telah disulap menjadi tempat pengusiran. Karpet telah digulung, digantikan oleh tikar pandan tua yang digelar di tengah ruangan. Di atasnya, berbagai sesajen telah ditata rapi. Kembang 7 rupa, air dalam kendi tanah liat, dupa yang terus mengepulkan asap beraroma menyengat, dan sebuah keris kecil yang diletakkan tepat di hadapan Kisuro. Janet duduk bersimpuh di samping Kaslan. Wajah wanita itu pucat pasi, tangannya gemetar hebat meski Kaslan sudah menggenggamnya erat-erat. Ketakutan telah menggerogoti kewarasan Janet perlahan-lahan sejak teror itu dimulai. Ia merasa diawasi, bukan hanya dari sudut-sudut gelap ruangan, tetapi juga dari dalam pikirannya sendiri. Kisuro duduk bersila dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak-gerak cepat, merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Di sekeliling mereka, 7 batang lilin dinyalakan melingkar sebagai pagar gaib. Cahaya api lilin itu menari-nari liar, memanjangkan bayangan mereka ke dinding, menciptakan ilusi monster yang bergerak-gerak. "Jangan putus doa," bisik Kisuro tiba-tiba tanpa membuka matanya. Suaranya serak namun tegas. Dia sudah ada di sini, menunggu celah. Kaslan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia mencoba memfokuskan pikirannya pada doa-doa yang ia hafal. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Watona selalu muncul. Bukan wajah Watona yang dulu ia kenal, melainkan wajah penuh kebencian. Tio, si murid dukun, tampak sibuk menaburkan garam kasar di sudut-sudut ruangan. Wajah pemuda itu tampak tegang, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia tahu ritual ini berisiko tinggi. Arwah yang mereka hadapi bukanlah arwah penasaran biasa. Ini adalah dendam yang mengkristal, hitam dan pekat. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang menyergap masuk, seolah-olah jendela-jendela rumah itu dibuka lebar di tengah badai salju, padahal semuanya tertutup rapat. Asap dupa yang tadinya mengepul lurus ke atas, kini berputar-putar tidak beraturan, membentuk pusaran kecil di tengah lingkaran lilin. "Dia datang," seru Kisuro, matanya terbuka lebar, menatap tajam ke arah sudut ruangan yang paling gelap. Satu persatu, lilin yang menjadi benteng pertahanan mereka mulai padam. Bukan karena angin, melainkan seperti ada jari-jari tak kasat mata yang memijit sumbunya hingga mati. Fup, fup, fup. Kepanikan mulai melanda. Kaslan mengeratkan pelukannya pada bahu Janet yang kini mulai terisak pelan. "Jangan takut, rasa takut adalah makanannya," teriak Kisuro, tangannya meraih sedenggam beras kuning dan melemparnya ke udara. Namun, upaya itu tampaknya sia-sia. Lilin terakhir padam, menyisakan kegelapan total selama sedetik sebelum cahaya bulan yang suram menembus ventilasi, memberikan penerangan yang mengerikan. Di sudut ruangan, kegelapan itu memadat. Dari lantai, sebuah sosok perlahan bangkit.
Baunya datang lebih dulu sebelum wujudnya terlihat jelas. Bau daging hangus yang menyengat bercampur dengan aroma amis darah yang membuat perut mual. Sosok itu berdiri kaku. Itu Watonah, namun wujudnya mengerikan. Tubuhnya tampak hangus, kulitnya melepuh dan menghitam seperti arang, seakan-akan api neraka baru saja membakarnya habis, namun menolak untuk membiarkannya mati. Wajahnya tak lagi berbentuk manusia utuh. Hidungnya rata, bibirnya sobek memperlihatkan gigi yang hitam, dan yang paling mengerikan adalah matanya. Kedua bola matanya hilang, digantikan oleh rongga kosong yang gelap gulita. Namun Kaslan tahu dari kegelapan itu Watonah sedang menatap mereka. "Kau!" desis suara itu. Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan batu dan bara api. Tio yang berada paling dekat dengan sosok itu mencoba melempar air suci dari mangkuk yang ia pegang. Namun Watonah bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Tangannya yang hangus dan memanjang menyabet udara. "Ah!" Tio terpental keras, tubuhnya menghantam lemari kaca hingga pecah berantakan. Murid dukun itu jatuh terkapar, tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari kepalanya. Kisuro berusaha bangkit, menghunuskan keris kecilnya. "Mundur Nyai, tempatmu bukan di sini," hardiknya. Watonah tidak peduli. Ia mengabaikan Kisuro dan melayang, kakinya tidak menapak tanah, menuju target utamanya, Janet. Janet menjerit, namun suaranya tercekap di tenggorokan. Tubuhnya kaku, lumpuh total oleh aura jahat yang dipancarkan makhluk itu. Watonah kini berada tepat di hadapan Janet. Jarak wajah mereka hanya beberapa inci. Hawa panas yang keluar dari tubuh hangus Watonah membuat kulit wajah Janet terasa perih. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, sebuah lubang hitam yang siap menelan segalanya. Dari mulut Janet, asap tipis berwarna kebiruan mulai keluar, terhisap perlahan ke arah mulut Watonah. Itu adalah vitalitasnya, jiwanya yang sedang ditarik paksa keluar. Mata Janet mulai memutih, nafasnya tersendat-sendat, seolah paru-parunya dikosongkan secara paksa. "Janet!" teriak Kaslan. Ia mencoba menarik istrinya, tapi kekuatan tak kasat mata menahannya, membuatnya seolah menabrak dinding karet yang tebal. "Darah!" Kisuro berteriak di tengah mantranya yang mulai goyah. Tubuh tua itu terdorong mundur oleh energi negatif yang kuat. Dia butuh pengorbanan untuk berhenti. Ikatan darah harus diputus dengan darah. Kaslan tidak punya waktu untuk berpikir logis. Melihat istrinya yang semakin lemas, nyaris seperti mayat hidup, keputusasaan mengambil alih. Ia melihat keris Kisuro yang tergeletak di lantai, terlempar saat dukun itu terdorong mundur tadi. Tanpa ragu, Kaslan menyambar keris itu. Bilahnya tajam dan dingin. Ia tidak menggunakannya untuk menyerang hantu itu. Ia tahu senjata fisik tidak akan mempan. Sebaliknya, Kaslan menggenggam mata pisau itu dengan tangan kirinya, lalu menariknya kuat-kuat. Darah segar menyembur dari telapak tangannya. Rasa perih yang menyengat ia abaikan. Dengan tangan yang berlumuran darah itu, ia menerjang maju, menembus dinding energi yang menahannya tadi. Darah adalah simbol kehidupan yang paling murni, antitesis dari kematian yang dibawa Watonah. "Ambil ini dan pergi dari istriku," raung Kaslan. Ia mengibaskan tangan kirinya yang terluka tepat ke arah wajah hangus Watonah. Cipratan darah Kaslan mengenai wajah dan tubuh makhluk itu. Efeknya instan dan mengerikan. Watonah menjerit, bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan kesakitan yang memilukan telinga. Seolah-olah darah Kaslan adalah asam pekat yang membakar esensinya. Asap kebiruan yang sempat keluar dari mulut Janet terputus dan kembali masuk ke tubuh wanita itu. Janet ambruk seketika, terbatuk-batuk hebat sambil menghirup udara rakus.
Tubuh Watonah mengejang hebat, asap hitam keluar dari setiap pori-pori tubuhnya yang hangus. Sosok itu mundur menjauh, menutupi wajahnya yang terkena darah, seakan-akan cahaya matahari baru saja membakarnya. Kaslan, Kaslan! Jeritan Watonah berubah memanggil nama suaminya dengan nada dendam yang begitu dalam, sebelum akhirnya wujudnya mulai memudar, terurai menjadi asap hitam pekat yang tersedot keluar melalui celah-celah ventilasi. Ruangan itu kembali hening, gelap, namun tekanan udara yang berat perlahan menghilang. Hanya suara napas terenah-engah dari Kaslan, Janet, dan Kisuro yang terdengar. Kaslan jatuh berlutut, memegangi tangannya yang terus mengucurkan darah. Ia merangkak mendekati Janet, memastikan istrinya masih bernapas. Janet masih hidup, meski tak sadarkan diri. Namun, saat Kaslan mengira mimpi buruk malam itu telah berakhir, sebuah suara menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding ke dinding. Suara tawa, tawa yang melengkeng, dingin, dan penuh kepuasan. Tawa Watonah masih tertinggal di sana, seolah mengejek pengorbanan yang baru saja dilakukan Kaslan. Ini belum selesai, bisik Kisuro dengan wajah pucat sambil menatap noda darah Kaslan di lantai yang perlahan berubah warna menjadi hitam pekat. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah pepohonan seharusnya membawa rasa hangat dan kelegaan. Namun bagi Janet dan Kaslan, sinar itu terasa dingin dan asing. Mobil yang dikendarai Kaslan melaju kencang, meninggalkan jalan setapak berbatu yang memisahkan dunia luar dari desa terpencil, tempat rumah terkutuk itu berdiri. Tidak ada musik yang menyala, tidak ada percakapan ringan yang biasanya mengisi perjalanan mereka. Hanya ada suara deru mesin dan napas berat yang sesekali terdengar patah-patah, seolah udara di dalam kabin mobil pun masih terasa sesak oleh sisa-sisa atmosfer mematikan yang baru saja mereka tinggalkan. Janet duduk di kursi penumpang, matanya menatap kosong ke arah jalanan aspal yang mulai terlihat di kejauhan. Tangannya gemetar hebat, mencengkram sabuk pengaman seakan benda itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak terseret kembali ke dalam kegelapan. Di pergelangan tangannya, bekas lebam keungguan terlihat jelas, jejak dari sesuatu yang sempat mencengkramnya di ambang pintu sebelum mereka berhasil meloloskan diri. Ia tidak berani melihat ke kaca spion samping, takut jika pantulan rumah tua milik Watonah masih terlihat berdiri di sana, menatap kepergian mereka dengan jendela-jendela yang menyerupai mata kosong. Kaslan, meski berusaha terlihat tegar demi Janet, tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang merayapi tulang punggungnya. Setiap kali ia berkedip, bayangan sosok wanita tua dengan kebaya lusuh dan tatapan penuh amarah itu kembali muncul di pelupuk matanya. Ia tahu mereka telah melewati batas desa, tapi perasaan dia mati tidak kunjung hilang. Rasanya seperti ada benang tipis tak kasat mata yang terikat di tengkuk mereka, menghubungkan nyawa mereka dengan entitas yang berdiam di rumah itu. Kita benar-benar sudah keluar? Tanya Janet lirih, suaranya parau dan nyaris tidak terdengar. Kaslan menelan ludah yang terasa pahit. Ia melirik sekilas ke arah Janet, melihat wajah pucat rekannya yang biasanya penuh semangat, kini tampak seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Sudah Janet, kita sudah di jalan utama. Lihat, ada truk yang lewat di depan sana. Jawab Kaslan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Janet. Kita selamat. Namun, kata selamat itu terasa hampa. Mereka memang selamat secara fisik, tubuh mereka masih utuh meski penuh luka gores dan memar, tetapi sesuatu di dalam diri mereka telah retak. Kengerian yang mereka saksikan di dalam rumah Watonah bukanlah sesuatu yang bisa dihapus hanya dengan jarak dan waktu. Bulan-bulan berlalu sejak kejadian itu, namun kehidupan Janet dan Kaslan tidak pernah kembali normal. Mereka mencoba kembali ke rutinitas di kota, berharap hiruk-pikuk pekerjaan dan keramaian manusia bisa menenggelamkan memori buruk itu. Namun, trauma itu seperti noda minyak di atas air. Tidak peduli seberapa keras mereka mengaduknya, noda itu akan selalu muncul kembali ke permukaan.
Bagi Janet, malam adalah waktu yang paling menyiksa. Ia tidak lagi bisa tidur dalam keadaan gelap total. Lampu kamarnya harus selalu menyala, dan semua cermin di apartemennya telah ia tutupi dengan kain tebal. Ia mengembangkan ketakutan irasional terhadap pantulan dirinya sendiri. Seringkali, ketika ia lupa dan melihat ke arah permukaan kaca jendela di malam hari, ia merasa wajahnya berubah menjadi wajah keriput Watona yang menyeringai, menertawakan ketakutannya. Mimpi buruk menjadi tamu rutin yang datang setiap kali matanya terpejam, memaksanya terbangun dengan keringat dingin dan teriakan tertahan. Kaslan pun tidak jauh berbeda. Pria yang dulunya skeptis dan selalu mengandalkan logika itu, kini menjadi paranoid. Ia berhenti membuat konten horor. Kanal videonya yang dulu ia banggakan, kini terbengkalai. Ia bahkan menjual semua kamera dan peralatannya, tidak sanggup melihat lensa kamera tanpa teringat pada sosok-sosok samar yang terekam namun tak terlihat oleh mata telanjang saat di rumah itu. Suara gemerisik angin atau derit lantai kayu di apartemennya sering membuatnya tersentak kaget. Ia merasa bahwa kutukan itu tidak tertinggal di desa tersebut, melainkan menempel seperti parasit, menunggu saat yang tepat untuk memakan inangnya perlahan-lahan. Suatu sore yang mendung, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Keduanya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam di bawah mata mereka menjadi bukti nyata dari malam-malam tanpa tidur yang panjang. "Aku masih mencium baunya, Lan," bisik Janet, tangannya melingkari cangkir kopi yang masih panas, mencari kehangatan yang tak kunjung ia dapatkan. Bau melati busuk dan tanah basah. Kadang-kadang baunya muncul begitu saja di kamarku, padahal aku tinggal di lantai 10. Kaslan mengangguk pelan, tatapannya menerawang ke arah jalanan yang basah oleh hujan. "Aku tahu, kemarin malam aku mendengar suara ketukan di pintu kamarku. 3 kali, pelan tapi jelas. Saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai di depan pintu basah, seperti ada seseorang dengan kaki berlumpur baru saja berdiri di sana." Keheningan menyelimuti mereka di tengah riuh rendah suara pengunjung kafe lain. Mereka sadar bahwa mereka berbagi beban yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Orang-orang akan menganggap mereka gila jika mereka bercerita tentang tangan-tangan dingin yang menarik kaki mereka di tangga, atau tentang suara bisikan mantra yang menggema di lorong-lorong rumah itu. "Kita salah, Lan. Kita sangat salah," ucap Janet. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kita pikir kita bisa datang ke sana, merekam semuanya, lalu pergi begitu saja, seperti pahlawan dalam film. Kita meremehkan apa yang ada di sana. "Itu kesombongan kita, Janet," sahut Kaslan dengan nada penuh penyesalan. "Kita menganggap kepercayaan lokal hanya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil atau konten untuk mendulang penonton. Kita lupa bahwa ada hal-hal di dunia ini yang memang diciptakan untuk tidak disentuh. Ada batas yang seharusnya tidak kita langgar." Mereka berdua menyadari bahwa kebebasan yang mereka rasakan saat ini hanyalah semu. Kutukan Watona belum sepenuhnya hilang. Mungkin arwah itu tidak mengejar mereka secara fisik ke kota, tetapi ia telah menanamkan benih ketakutan yang abadi di dalam pikiran mereka. Teror itu kini hidup di dalam kepala mereka, tumbuh subur, memakan kewarasan sedikit demi sedikit. Watona hanya mundur sementara, membiarkan mereka hidup dalam siksaan psikologis yang mungkin jauh lebih kejam daripada kematian itu sendiri. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Janet putus asa. Kaslan menghela nafas panjang, menyandarkan punggungnya yang terasa berat. "Tidak ada. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain bertahan dan tidak pernah kembali ke sana. Kita harus hidup dengan konsekuensi ini.
Anggap saja ini peringatan seumur hidup bahwa kita hanyalah manusia kecil yang tidak berdaya di hadapan kekuatan alam gaib yang tidak kita pahami. Janet menunduk, menatap refleksi dirinya yang samar di permukaan kopi yang hitam pekat. Ia tahu Kaslan benar. Tidak ada ritual pembersihan yang bisa menghapus apa yang telah mereka lihat dan rasakan. Mereka telah ditandai. Saat mereka beranjak pulang, memisahkan diri menuju kesepian masing-masing, langit di atas kota semakin gelap. Di kejauhan, guntur bergemuruh pelan. Suaranya terdengar seperti tawa rendah seorang wanita tua yang puas melihat penderitaan korbannya. Janet merapatkan jaketnya, merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Ia tahu mulai saat ini, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Di setiap sudut gelap, di setiap celah pintu yang sedikit terbuka, dan di setiap hembusan nafas dingin yang menyentuh tengkuknya, bayang-bayang rumah itu akan selalu ada. Rumah arwah itu masih berdiri tegak di sana, di desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, menunggu dengan sabar. Ia menunggu orang-orang bodoh lainnya yang berani mengusik ketenangannya. Orang-orang yang merasa lebih pintar dari tradisi dan lebih berani dari peringatan leluhur. Dan Janet serta Kaslan yang kini hidup dalam bayang-bayang trauma adalah bukti hidup bahwa beberapa pintu memang sebaiknya dibiarkan tertutup selamanya. Malam itu, Janet kembali menyalakan semua lampu di apartemennya. Namun, saat ia berbaring dan menatap langit-langit kamar, ia bisa melihat noda rembesan air di sudut plafon yang perlahan membentuk pola menyerupai wajah. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengabaikan suara detak jam dinding yang terdengar semakin mirip dengan suara langkah kaki yang mendekat. Kutukan itu tersisa, bersemayam dalam ketakutan mereka, menjadi teman setia yang akan menemani hingga akhir hayat.